Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nasrul Asdik di channel Nasrul Asdik. Dan kali ini kita kembali ke pembahasan tentang mencoba menjawab. Jadi aku tidak akan lanjutkan untuk WebGIS CI nya dulu. Kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Suprayogi, yaitu cara menampilkan label di poligon kecamatan atau yang lain lah. Intinya kita mau nampilin label gitu. Kalau bisa diterapkan di aplikasi GIS, nih contohnya aku pakai QGIS, di situ kita bisa nampilin nama provinsi di sini dengan ngaturnya di labels kan. Nah gini. Jadi mungkin maksudnya kayak begini. Jadi bagaimana caranya? Sebelum aku akan jawab, sini aku mau ingatkan lagi bagi teman-teman yang mau bertanya, apalagi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang mungkin umum dan bakal ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Sebaiknya gunakan hashtag tanya ya, biar aku lebih mudah memfilter. Ini kebetulan pertanyaan cukup bagus dan kayaknya lebih cepat lebih baik untuk jawab ini karena menurutku ini memang sangat penting gitu. Adapun untuk yang pakai hashtag tanya misalnya yang lain dan pertanyaannya memang masalah error-errornya ya nggak perlu pakai hashtag tanya karena tanya biasa aja kalau masalah error gitu deh. Jadi kita langsung aja deh untuk ke caranya itu bagaimana, tapi kita putar dulu intronya. Oke, jadi di Leaflet itu ada yang namanya bin pop-up. Pop-up kalau kita bisa cek di sini. Nanti aku akan editnya di Leaflet standar aja ya. Nah, di Leaflet standar di Leaflet standar JS map.js. Nah, biasanya yang kita munculkan itu, nah yang muncul kayak ini namanya pop-up ya, pop-up. Jadi kalau kita klik dia akan muncul. Itu namanya pop-up. Nah, di Leaflet itu ada lagi yang namanya itu tooltip. Cara kerjanya hampir sama dengan bin pop-up ini, cuman untuk tooltip dia itu prosesnya adalah hover. Jadi ketika kita dekatkan mouse-nya ke dalam polygon kita misalnya, dia akan muncul. Kalau yang tooltip itu harus diklik dulu. Nah, itu agak ada bedanya. Setelah itu untuk pemakaiannya sama seperti yang kita lakukan di pop-up ini. Pop-up. Jadi sekalian di sini aku akan masuk ke ya di dalam ketika kita melakukan parsing data kecamatannya, itu kan kita melakukan namanya on each picture ya. Dan di sini kita menggunakan pop-up. Nah, jadi aku akan edit untuk pop-up ini di function pop-up ini. Di atas kita cek. Nah, di sini hanya untuk pop-up. Dan kali ini aku akan tambahkan yaitu tooltip. Jadi tooltip caranya sama, tooltip. Nah, kayak gitu aja. Setelah itu kita refresh, kita hover, nah dia muncul tuh. Ini nggak aku klik ya, ini muncul sendiri karena ya tadi ketika kita hover dia akan muncul. Nah, itulah bedanya antara tooltip dan pop-up. Kalau kita pop-up kita klik ya. Nah, kalau kita hover kayak gini, ya ini namanya tooltip. Setelah itu, bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan kayak begini? Itu pertama adalah kita harus melakukan pengaturan dulu, option. Jadi kalau kalian cek di dokumentasinya di Leaflet, di tooltip itu ada beberapa option di sini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa option, misalnya permanen. Permanen itu apa? Jadi kalau dia di sini kita baca, defaultnya adalah false. Dia adalah ketika tooltip feature atau layer yang kita hover itu kita hover, dia akan muncul. Nah, kalau kita atur dia sebagai true misalnya, maka dia akan tampil selamanya. Jadi tanpa perlu kita hover dia akan muncul. Jadi pertama untuk menampilkan kayak gini ya kita untuk permanennya kita atur jadi true. Ya, jadi kita refresh, lihat. Nah, dia akan seperti ini. Sudah tuh. Setelah itu apalagi yang kita bisa lakukan adalah untuk direction. Nah, untuk direction sini adalah auto. Kita bisa ganti directionnya itu menjadi left, right, dan lain-lain. Sini kita bisa jadikan center. Nah, kayak gini. Jadi dia kayak gini hasilnya. Selanjutnya apa lagi? Kita bisa untuk mengcustom. Nah, kalau di sini kan aku pakai HTML nih. Jadi kita ngambil tabel, makanya tampilannya sebanyak ini. Kita mau nama kecamatannya aja. Jadi kita ambil aja nama kecamatannya. Yang ini, nama kecamatan. Kita letakkan di sini. Nah, jadi kita ngambilnya kecamatan aja. Setelah itu kita refresh lagi. Nah, dia akan tampilnya seperti ini dan sudah selesai untuk pertanyaannya untuk
dari siapa sih? Rizky Suprayogi. Jadi gini ya, caranya adalah seperti ini. Tapi kalau dilihat ya kurang mantap gitu ya. Nah, jadi kita bisa lagi tambahkan konfigurasi tambahan. Di sini kita option, kita bisa tambahkan kelas di dalamnya. Tujuannya adalah untuk kita custom kelasnya. Jadi sini aku tambahkan kelas no background ya. Buat apa? Buat dia tidak kayak gini. Ini kan ada background. Nah, jadi akan aku hilangkan itunya. Oke, setelah itu kita refresh dulu. Nah, kita bisa cek untuk CSS-nya. Jadi kita cek ya. Batu ampar. Nah, kita bisa dapatkan nih kelasnya, inspect element. Ini kita bisa dapatkan tooltipnya. Ini kita bisa lihat ada variabel kelas yaitu no background. Kalau ini kita hapus, kita refresh lagi. Nah, di sini tidak ada kelas no background karena kita tadi tambahkan option untuk nama kelasnya. Nah, di sini kita bisa dapat no background. Nah, tinggal kita atur di CSS aja lagi. Caranya adalah kita ke layout aja biar semuanya bisa kena gitu. Di layout kita bisa tambahkan leaflet. Ini kita lihat leaflet tooltip. Nah, setelah itu kita custom no background. Jadi kita tambahkan no background. Nah, kita tambahkan aja sini CSS-nya. Background kita ganti jadi transparan. Refresh. Nah, sekarang dia sudah transparan. Selanjutnya adalah sini ada yang namanya border. Jadi border kita hilangkan. Border 0. Oke, sekarang sini ada bayang-bayangan. Ini namanya box shadow. Jadi kita ke box shadow, kita atur jadi non. Nah, sekarang sudah seperti ini. Terus bagaimana caranya agar jadi tampil seperti ini? Ya, tidak bisa mirip-mirip sih. Kalian bisa cari CSS-nya lagi, cuman di sini aku coba untuk memirip-miripkan. Pertama adalah jadi warna putih ya. Jadi kita ganti dulu warna jadi warna putih, color jadi putih. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan fontnya jadi tebal, font width-nya adalah bold. Nah, setelah itu tinggal kita atur untuk stroke-nya ya. Kita tambahkan di sini yang namanya text shadow. Nah, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel ini top right bottom kalau nggak salah ya. Kita ganti warna hitam gini. Kita refresh lagi, kita cek perubahannya. Oke, sudah ada shadow-nya di bawah. Kita mau keliling, jadi kita langsung aja kayak gini. Nah, gini kita minuskan 1. Ini cara biar bikin stroke ya. Bukan stroke. Penyakit. Ini kita kayak gini. Ini beratnya kalau nggak salah nih. Nah, aku lupa ya. Ini kalau sangat beratnya. Kita refresh lagi dan oke, error. Mau sini komen. Nah, kayak begini. Jadi ya mirip lah ya sedikit ya. Nah, jadi kita sudah bisa bikin ini untuk warna dari labelsnya. Jadi seperti itu ya caranya. Dan kalian bisa modif lagi mungkin ya sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi mungkin seperti ini aja untuk konten kali ini tentang mencoba menjawab dari pertanyaan Rizky Suprayogi. Semoga ini juga bisa menjawab mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lain juga masalah yang seperti ini. Dan ya gini ya deh untuk caranya. Sangat simple sekali, yaitu dengan menggunakan tooltip. Dan satu lagi kepada teman-teman yang mau tanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang umum dan mungkin juga ditanyakan oleh yang lain, maka tambahkan hashtag tanya. Nah, kalau pertanyaan itu cuma sekedar khusus buat kalian, misalnya tidak bisa input, kenapa ya nggak perlu pakai hashtag-hashtagan. Kalau kemungkinan bisa aku jawab langsung di komentar, ya aku jawab di komentar. Kalau kemungkinan agak susah untuk diraba-raba, misalnya errornya ini ya kan mungkin aku paham. Jadi harus yang ada fotonya mungkin bisa kalian di komentar dengan mengirimkan link screenshot misalnya, bisa seperti itu, atau kalian DM aja ke Instagramku. Ya mungkin tidak aku reply selalu sih. Ya, maksudnya tidak on time gitu. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like aja, dan setelah itu dislike kalau kalian tidak suka konten ini. Dan ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman semua yang menjalankan. Semoga ibadah kita semua terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, yang terakhir aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau support aku di traktir.id. Bagi teman-teman yang mau mungkin support aku juga, jangan ngirim sirup-sirup marjan gitu, klik aja linknya di deskripsi di bawah. Oke,
gitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.